Hai Sobat Rentang Jiwa, selamat datang di channel Rentang Jiwa. Di sini kami akan mengajak kalian buat cari tahu soal apa sih mental health itu dan bagaimana stigma tentang mental health di masyarakat sosial. Tidak perlu berlama-lama lagi, tonton video ini dan simak sampai akhir ya. Happy watching! Mental health atau kesehatan mental merupakan kondisi seseorang yang berada dalam keadaan sejahtera, tenang, tentram, baik itu secara batin maupun pikiran. Dengan kata lain, mental health dapat dikatakan sebagai kondisi di mana individu merasa dirinya dalam keadaan baik-baik saja dan mampu menghadapi tekanan hidup sehingga bisa menjaga kesehatan mentalnya agar tetap normal. Namun, tahukah kalian apabila seseorang memiliki gangguan kesehatan mental, hal tersebut menimbulkan dampak yang buruk. Dampak buruk gangguan kesehatan mental yang sering dijumpai pada penderita seperti mudah marah, mengalami kecemasan yang berlebih, mengalami masalah tidur, atau bahkan mengalami sakit hati yang tidak bisa dijelaskan. Dan bagaimana sih tanggapan masyarakat tentang masalah kesehatan mental? Beberapa tahun ke belakang, kesadaran masyarakat tentang masalah kesehatan mental semakin meningkat. Apabila dulu masyarakat sering mengabaikan ketika pembahasan tentang kesehatan mental muncul di berbagai media karena dianggap sepele. Kini, tak sedikit dari mereka yang mulai memahami arti penting dari pentingnya kesehatan mental. Sebagian masyarakat mulai melakukan banyak cara untuk menjaga kesehatan mental mereka. Mulai dari menerapkan gaya hidup sehat seperti olahraga rutin sebagai bentuk menyayangi tubuh. Mulai memahami arti self-love yaitu mencintai dan menghargai apa adanya diri sendiri. Dan juga melakukan hal-hal positif seperti mengerjakan hobi, berkumpul dengan teman. Bahkan, sekarang banyak film-film dan buku-buku yang mengangkat isu kesehatan mental. Berikut merupakan film-film yang mengangkat isu kesehatan mental. Kukira Kau Rumah. Nanti kita cerita tentang hari ini. Joker dan film My Idiot Brother. Sementara beberapa rekomendasi novel yang mengangkat isu kesehatan mental diantaranya seperti Yang Belum Usai karya Pijar Psikologi. Kupikir segalanya akan beres saat aku dewasa, karya Kim Hae-nam dan Park Jin-suk. Meskipun permasalahan kesehatan sudah banyak dibicarakan, sangat disayangkan karena isu kesehatan mental masih dianggap stigma oleh beberapa orang. Beberapa dari mereka menganggap bahwa seseorang yang memiliki gangguan kesehatan mental, termasuk orang yang aneh, gila, lemah, hanya sekedar mencari perhatian semata, atau bahkan menganggap penderita terlalu berlebihan atas masalah kesehatan yang dialaminya. Padahal, masalah gangguan atau kesehatan mental itu berhubungan dengan kesehatan pikiran penderita. Tahukah kalian apa itu stigma kesehatan mental? Jadi, berikut akan kami jelaskan. Stigma kesehatan mental merupakan tanggapan atau sikap negatif seseorang terhadap penderita gangguan mental. Stigma kesehatan mental ini bisa diperoleh dari mana saja, mulai dari masyarakat, teman, bahkan keluarga. Beberapa orang yang masih menganggap stigma kesehatan mental terkadang tidak menyadari bahwa hal tersebut mempengaruhi orang yang mengalami masalah kesehatan mental. Mereka tidak tahu bahwa stigma yang mereka tunjukkan membuat penderita merasa semakin tidak percaya diri untuk kembali sehat. Penderita gangguan mental juga akan merasa bersalah dan malu atas penyakit mental yang dideritanya, mengisolasi diri dari lingkungan, dan parahnya, mereka enggan mencari pertolongan kepada profesional. Jadi, apakah orang-orang dengan gangguan mental merupakan orang yang lemah? Seseorang dengan masalah gangguan mental bukanlah orang yang lemah. Seseorang yang mengidap gangguan mental terkadang tidak terlihat lemah, bahkan cenderung ceria di depan umum. Mereka juga masih bisa tersenyum dan berinteraksi. Namun, ketika sendiri, mental penderita menjadi menurun, merasa frustasi, putus asa, dan menderita. Apakah penderita masalah kesehatan mental adalah orang yang lemah? Tidak. Ketahuilah, semua orang bisa terkena penyakit mental, tidak memandang status ekonomi maupun sosial, tua ataupun muda. Masalah kesehatan mental bisa datang dari mana saja nih teman-teman. Misalnya, mengalami trauma berkepanjangan, kehilangan orang terdekat, atau lain sebagainya. Dan masalah tersebut membutuhkan penanganan cepat apabila sampai membuat penderita mengalami depresi atau bahkan mempunyai keinginan untuk menyakiti diri sendiri. Jadi, apa aja nih faktor-faktor yang menyebabkan seseorang mengidap gangguan mental? Dan bagaimana cara menjaga kesehatan mental yang dapat kalian lakukan? Oke, berikut penjelasan beberapa faktor yang menyebabkan seseorang mengidap gangguan mental. Pertama, faktor lingkungan. Karena keadaan lingkungan yang buruk akan menimbulkan efek negatif bagi kesehatan mental, seperti diskriminasi, perundungan, dan pelecehan yang kerap terjadi di lingkungan sosial,
itu dapat menyebabkan efek yang buruk bagi seseorang yang mengalaminya. Kedua, faktor biologis. Beberapa gangguan mental dapat terjadi karena faktor genetika loh. Ketiga, faktor tekanan sosial. Karena beberapa tekanan yang diberikan kepada seseorang terkadang menyebabkan kesehatan mental terganggu. Seseorang yang memiliki tekanan dari orang-orang sekitar atau bahkan orang terdekat seperti menuntut untuk sempurna, tidak menerima apa adanya, hal tersebut membuat mereka depresi atau yang lebih parah mendorong penderita untuk melakukan bunuh diri. Karena itulah, jangan sampai hal-hal tersebut terjadi pada kita semua. Untuk menghindari masalah gangguan mental, kami mengajak Sobat Rentang Jiwa untuk tetap semangat menjaga kesehatan mental. Seperti inilah tips-tips ala Rentang Jiwa agar kesehatan mental tetap terjaga. Pertama, mengesampingkan hal-hal yang membuat kesehatan mental kalian terganggu. Tahu gak sih, beberapa hal negatif justru bisa didapatkan dari orang-orang terdekat atau dari media sosial. Untuk menjaga kesehatan mental kalian, kalian boleh membatasi interaksi dengan orang-orang yang membuat kalian tidak nyaman. Atau bisa juga membatasi untuk membuka media sosial dalam beberapa waktu supaya kesehatan mental kalian tidak terganggu. Kedua, luapkan emosi dengan menulis buku harian atau diary. Nah, cara ini bisa kalian lakukan apabila diri tidak merasa baik-baik saja. Meluapkan emosi dan perasaan dengan menulis buku harian membuat hati jauh lebih lega. Hal ini pun menghindari kalian untuk mengumbar permasalahan di media sosial. Sesekali kalian harus nih mencoba, lebih baik lagi kalau kalian melakukannya dengan konsisten. Ketiga, berbagi cerita dengan orang terdekat, seperti sahabat, saudara, orang tua, atau seseorang yang kalian merasa nyaman untuk diajak berbagi keluh kesah. Dengan menceritakan pada orang dekat, kalian bisa menemukan jalan keluar atas masalah yang kalian hadapi dan meringankan beban yang ada di hati. Ketahuilah kalian tidak sendiri. Keempat, ketahuilah kalian juga butuh untuk istirahat. Saat merasa tubuh sudah lelah dan tidak dapat dikondisikan untuk bekerja, itu tandanya mental kalian butuh istirahat. Mengistirahatkan mental dengan tidur dapat membantu kalian untuk mengembalikan energi menjadi lebih segar dan badan lebih sehat. Kelima, mendengarkan musik yang kalian suka. Mendengarkan musik dapat membantu kalian menjadi lebih tenang, melepaskan stres, meningkatkan suasana hati menjadi lebih baik, dan mendorong kalian lebih produktif. Beberapa tips itulah yang dapat kalian terapkan di rumah dan semoga saja bisa memberi kalian kekuatan untuk tetap menjaga kesehatan mental agar tetap normal. Begitulah sedikit penjelasan tentang stigma kesehatan mental di masyarakat dan bagaimana tips-tips untuk tetap menjaga kesehatan mental. Jadi, apakah menurut kalian orang-orang yang memiliki masalah kesehatan mental termasuk orang lemah? Tentu tidak kan? Setelah nonton video kali ini, semoga kalian lebih memahami arti penting dari kesehatan mental dan betapa pentingnya menjaga kesehatan. Karena tidak hanya tubuh saja yang perlu dijaga, mental pun juga sangat penting untuk dijaga. Jangan lupa bagikan video ini kepada orang-orang yang Anda pedulikan supaya mereka lebih peduli akan kesehatan mental. Tetaplah semangat menjalani hari. Bye-bye!